Pemirsa masih di IDX Second Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada MDKA direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 2510 hingga 2830 pemirsa. Kemudian juga ada Inco 4140 hingga ke 4460. Astra International juga direkomendasikan buy 5550 dengan resisten hingga ke 5825. Sementara dari konsumer ada Unilever yang sudah tertekan cukup dalam, juga direkomendasikan buy 3350, resisten hingga ke 3570. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Hendry, langsung saja kita ke MDKA Pak, pertimbangan terutama dari sisi teknikal, kenapa MDKA masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. MDKA juga dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Hendry. Ya, Pak David. Jadi MDKA ini memang ya sudah terkoreksi cukup dalam. Justru di sini kita memanfaatkan peluang Pak untuk buy on weakness Pak ya. Karena untuk jangka menengah kita melihat di sini MDKA ini masih ada potensi untuk uptrend ya. Dan hari ini pun juga masih terkoreksi Pak ya. Tadi ditutup melemah di 2470 ya. Itu sempat break supportnya ya. Jadi besok dilihat Pak apakah mampu berada kembali ya menguji levelnya di 2510 ya. Apabila bisa menguji level resistennya yang sebelumnya adalah support di 2510 justru boleh masuk posisi kalau untuk MDK seperti itu Pak David. Target ke 28 tadi Pak, ini target sampai kapan Pak Hendry? Ya, untuk MDKA dengan rata-rata perdagangannya itu per hari bergerak sekitar Rp150 ya. Target terdekatnya itu di resistennya di 2830 kalau untuk MDKA. Level penutupan hari ini juga tidak masalah masuk Pak di 2470. Jadi jangan masuk dulu, lihat besok Pak apabila bisa Pak ya di perdagangan di atas penutupan hari ini ya 2470 berarti menunjukkan rebound dan posisi pada saat itu Pak David. Oke, MDKA buy on weakness 2470, penutupan hari ini melemah di 1,59% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Inco Pak. Dari masih berbasis komoditas, Inco tampaknya juga sudah cukup lama tidak direkomendasikan. Hari ini dominan bergerak di zona hijau, namun tekanan dalam juga sudah terjadi untuk Inco. Apakah momentum pelemahan dalam ini justru memanfaatkan momentum seperti yang sudah Anda sampaikan, terutama untuk MDKA tadi, Pak Hendry? Ya, Inco sama Pak ya, itu karena kita cermati ya. Itu dari Desember ya, itu dari tahun 2022 malah 2 tahun yang lalu ya, itu terus Pak mengalami downtrend ya, dan hanya sampai dengan tadi ya Pak ya, itu menunjukkan ada indikasi untuk rebound ya. Tadi ditutup menguat tipis 0,24%, ditutup di 4160 ya, jadi boleh masuk posisi di harga market. Kemudian perhatikan untuk level supportnya di 4140, kemudian untuk level resistennya di 4460 kalau untuk Inco. Baik, masih dalam tren turun, Pak? Untuk jangka pendek udah mulai rebound, Pak. Ya, tapi kalau untuk jangka menengah dan panjang mesti dilihat apakah bisa menembus level resisten di 4460. Kalau bisa menembus di level atas 4460 ini, confirm Pak akan melanjut ke level-level resisten selanjutnya. Baik, buy on weakness di level berapa tadi, Pak Hendry? Boleh beli di market Pak, untuk penutupan hari ini juga boleh di 160 kalau untuk Inco. Oke, penutupan hari ini 4160 menguat di 0,24%. Ini cukup jauh pelemahan yang terjadi karena di perdagangan awal Januari 2023 tahun lalu pemirsa, Inco masih diperdagangkan di atas level 7.600-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan ketiga Pak, ada Astra International yang juga lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir Pak Hendry. Ya, Astra juga ya kita melihat dari bulan November tahun lalu ya sampai dengan penutupan kemarin ya, itu masih konsolidasi sideways Pak ya. Namun kita melihat justru di sini ada peluang gitu ya, apabila besok Pak diperdagangkan di atas ya penutupan hari ini di 5525 ya, boleh masuk posisi di harga market. Perhatikan untuk harga supportnya di 5550
ya tadi sempat diuji turun ya di 5525. Nah, kemudian untuk level resistannya perhatikan 5825 bisa dijadikan target terdekat. Oke, intraday hari ini sempat ke 5450. Ada peluang Yes. tidak Pak? Seberapa besar dalam hal ini untuk Astra menembus kembali ke level 6 ribuan paling tidak? Iya, besar peluangnya Pak ya, kalau misalkan menembus kembali level resistennya di atas 585 Pak. Ya, ini kan rata-rata pergerakan rally sekitar Rp100 ya. Iya. Jadi mesti lihat Pak, antara 1 sampai dengan 2 pekan ke depan. Seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini 5525 melemah di 0,90%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Kita akan coba lihat dari konsumer. Ada Unilever, juga direkomendasikan buy dalam hal ini. Unilever juga termasuk salah satu saham di sektor konsumer yang secara year to date 1 tahun terakhir juga melemah cukup dalam. Kinerja yang kurang baik di sepanjang 2023 tampaknya merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan bagi para investor ini. Analisis Anda untuk Unilever? Ya, Unilever udah lama sideways Pak ya. Kita perhatikan dari awal November tahun lalu sampai dengan penutupan hari ini ya. Dan kita lihat Pak, apabila besok ya bisa diperdagangkan di atas penutupan hari ini di 5410 Pak ya, di 3410, kita melihat justru Unilever ada peluang Pak untuk rebound Pak ya. Perhatikan untuk level terdekatnya di 3350. Kemudian untuk level resistennya di 3570 bisa dijadikan target harga yang terdekat. Seperti itu Pak David. Baik, 3410 hari ini merupakan level terendah Pak di posisi penutupan. Besok ada ruang pelemahan lanjutan atau Unilever Pak? Atau ada potensi pembalikan arah untuk Unilever? Ya, kalau untuk Unilever selama ya Pak ya diperdagangkan di atas supportnya 3350 masih cukup relatif aman Pak ya. Tapi kalau misalkan menembus di bawah 3350 berpeluang untuk Unilever untuk terus melanjutkan koreksi. Tapi kalau kita lihat di sini justru ada peluang untuk rebound Pak untuk Unilever. Baik, penutupan hari ini di 3410 melemah di 0,58%. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, MDKA, Inco, SCI, dan Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk, Pak Hendry. Saya akan coba ulas satu persatu. Yang pertama, saya akan coba lihat ini pertanyaan dari Bapak Wimur. Kali ini tidak menyebutkan lokasinya, menanyakan saham emiten pendatang baru Pak CGAS yang baru berapa hari tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Hendry, hari ini tampaknya kembali mengalami koreksi yang penguatan maksud kami. Penguatan yang cukup signifikan di atas 22% ini. Secara teknikal sudah tergambar tidak Pak dengan pola karena baru saja IPO di Bursa Efek Indonesia untuk CGAS? Ya, untuk CGAS jangka pendek masih uptrend Pak ya, tapi hati-hati karena hari ini menguat cukup signifikan 22,09% langsung dari 360 menguat di 525 itu ya. Ada potensi buat koreksi Pak ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi tergantung trading plan-nya ya. Kalau misalkan sudah profit seperti ini, ada baiknya itu untuk protect profit ya, protect profit dan kemudian diperhatikan lagi untuk perdagangan besok Pak. Apakah bisa melanjutkan penguatan at least di atas penutupan hari ini, seperti itu Pak David. Oke, seperti apa peluang profit taking Pak dengan kenaikan signifikan yang sudah terjadi? Ya, peluang profit taking-nya besar Pak kalau saya bilang dalam pekan ini. Karena kenaikannya sudah lebih dari 22% seperti tadi Pak David. Baik, jawaban untuk Bapak Wimur, CGS emiten pendatang baru hari ini naik cukup signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendry, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lainnya, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Hendry, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Kali ini menanyakan PGEO, baru ingin masuk Pak, direkomendasikan tidak, level entry di berapa? Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk PGEO. Oke, baik. Ya, PGEO hari ini menguat Pak ya, ditutup 2,12% menguat di 1.200 ya. Boleh masuk Pak di harga market di 1.200 ya. Perhatikan kalau sudah masuk level supportnya itu ada di 1070 ya, masih cukup jauh. Kemudian untuk level resistennya ada di 1345 Pak untuk PGEO. Baik, masih direkomendasikan berarti Pak Hendry? Iya, untuk PGEO kalau mau posisi harga saat ini itu masih oke Pak. Baik.
Dari PGEO kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak Diki dari Kalimantan. Kali ini menanyakan Adaro Mineral Pak, ADMR. Hari ini menguat signifikan di atas 5%, 13,50. Ambil posisi sudah profit sih Pak di 13,30. Ada peluang ke 1.400 tidak untuk 1 minggu ke depan? Ya, kalau untuk ADMR, sebelumnya itu kan sempat koreksi ya Pak ya. Dan hari ini kita lihat Pak itu menguat kembali ya. Itu di 1350 penutupan menguat 5,05% ya. Kalau mau masuk posisi masih berpeluang ya Pak ya. Melaju ke resistennya selanjutnya itu di 1470 gitu ya. Jadi ADMR ini masih confirm Pak boleh masuk posisi seperti itu Pak David. Baik, ambil posisi tadi di 14.330 di hold saja ya Pak untuk memaksimalkan Ya, profit yang di ada. hold, betul. Oke. Iya. Selanjutnya Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan PANI Pak. Kebetulan juga listed kepada subjek kita hari ini. Juga baru ingin masuk untuk PANI. Direkomendasikan tidak Pak Henry? Ya, kalau untuk PANI ya hari ini ditutup menguat ya Pak ya. Itu tadi sudah dibahas 1,7% menguat di tadi 4580. Kalau mau masuk posisi masih boleh Pak ya, karena peluang untuk menguatnya masih jauh gitu ya. Perhatikan untuk level-level resistennya Pak ya, ada di 5.100 dan selanjutnya di 6150 kalau untuk PANI Pak. Oke, Ibu Lestari dari Jakarta selanjutnya menanyakan saham Tekim Pak. Pabrik kertas Jiwi Kimia Tbk ini saya akan coba cek. Pertanyaannya datang dari pertanyaan sebelumnya dari sisi nama ada Bapak Samekto dari Surabaya. Untuk Tekim sudah bisa buy juga tidak Pak? Support dan resistennya? Ya, Tekim hari ini di penutupan 7125 ya, menguat 2,51%. Boleh masuk Pak di posisi ini 7125 ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya itu ada di 6775 ya, 6775 level supportnya. Kemudian untuk level resistannya itu ada di 7500 kalau untuk Tekim Pak. Oke. Kemudian Bapak Doni dari Lampung, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan MNCN Pak. Bagaimana ke depannya? Oke, baik. MNCN hari ini pun juga ditutup menguat ya Pak ya. Itu hari ini ditutup menguat, kita lihat itu di level 378 ya, menguat 0,53%, tipis gitu ya. Nah kalau untuk MNCN, tadi pertanyaannya kalau belum masuk posisi, boleh masuk Pak ya. Ini ada arah indikasi rebound ya. Nah kalau misalkan udah masuk posisi layak di hold ya, perhatikan untuk level resistennya itu ada di 422 masih jauh. Kemudian kalau untuk level supportnya ada di 364 Pak kalau untuk MNCN. Baik, selanjutnya ada Bapak Felix dari Surabaya menanyakan saham Toba Pak yang tiba-tiba lompat ini, terutama di penutupan sesi kedua hari ini. Analisis Anda baru juga ingin masuk untuk Toba. Baik, kalau untuk Toba ya hari ini ditutup menguat Pak ya. Itu di 308 Pak ya Toba ya, ditutup 1,98% menguat ya. Nah kalau untuk Toba baru mau masuk posisi boleh Pak ya, ini hari ada indikasi rebound ya. Perhatikan saja untuk level resistennya 320, kemudian level supportnya itu ada di level 284 Pak kalau untuk Toba. Oke. Untuk Bapak Felix dari Surabaya, ada lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Henry, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sehat selalu Pak Henry, terima kasih. Sehat selalu Pak, thank you. Baik, karena Bapak Henry Setiadi, pemirsa founder Mastermind Trader, akhirnya saya David San Ovo dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.